Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing sedikit mengenai cara mengubah kebiasaan buruk tentang keuangan. Mudah-mudahan vlog Emak kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Seperti yang kita ketahui bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk tentang keuangan itu apabila tidak kita ubah dari sekarang, maka keuangan rumah tangga kita akan semakin buruk. Ada banyak banget contoh-contoh kebiasaan buruk tentang keuangan. Nah, di sini akan Mak sebutkan ya. Seperti jajan tanpa perhitungan, lalu sering tidak memasak, terus sering belanja online, terus tidak memiliki tabungan, dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat keuangan kita itu berantakan. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil ini lama-lama kalau dibiarin, keuangan atau ekonomi rumah tangga kita itu nggak akan berubah terus-menerus seperti itu. Tapi jangan khawatir ya bun ya, karena tidak ada sesuatu yang terlambat. Selama kita mau mengubah, kita ada niatan untuk berubah menjadi lebih baik, insya Allah ya pasti bisa. Pasti, karena semua orang tuh memiliki kayak masa lalu atau memiliki hal-hal yang buruk. Tapi orang yang beruntung itu orang yang mau berubah. Nah, bismillah, di sini emak akan memberikan sedikit tips cara mengubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik gitu ya. Dan semoga setelah kita mendengar atau melihat vlog ini, semoga bunda-bunda itu kebiasaan-kebiasaan buruknya itu sedikit demi sedikit bisa berubah menjadi sebuah kebiasaan baik, insya Allah. Nah, ini bareng-bareng ya bun ya kita belajar, karena mak juga tentunya masih harus banyak belajar lagi. Nah, yang pertama, mengubah kebiasaan itu tidak sulit. Jadi kita itu menanamkan di dalam diri sendiri bahwa mengubah kebiasaan buruk itu enggak sulit, itu gampang gitu ya. Jadi kita harus mencintai dulu atau menyayangi, atau di dalam diri kita itu ada niat untuk berubah dulu. Jadi kalau kita memiliki mindset kita bisa berubah menjadi lebih baik gitu, insya Allah deh kesononya pasti mudah juga, karena kita ada semangat di dalam diri sendiri seperti itu. Bismillah ya, mulai dari hal yang terkecil kita mau berubah, mau mengubah sifat-sifat buruk atau kebiasaan-kebiasaan buruk, apalagi tentang keuangan. Dan itu sangat riskan ya, kita keuangan yang pas-pasan tapi kitanya tidak bisa mengelola dengan baik, dan akhirnya kita terpuruk banyak hutang dan lain sebagainya. Tapi itu semua itu bisa diubah apabila kita mau mengubahnya. Dan itu pertama itu kita harus niat dulu di dalam hati, dan kita harus mau untuk berubahnya gitu. Selanjutnya kita bisa mulai dengan mencatat pengeluaran dan mengevaluasinya. Jadi pengeluaran kita itu selama ini apa aja, dan kita evaluasi mana yang masih layak untuk dikeluarkan, mana yang enggak harus dikeluarkan atau bisa dikeluarkan dengan dikelola. Jadi kayak seumpama kita suka tiap malam makan malam di luar, bisa kita ubah menjadi seminggu sekali. Itu tuh lumayan banget ya bunda ya, kalau kita jajan terus setiap malam atau beli sarapan setiap pagi. Itu kalau satu orang seumpama 10.000, kalau satu keluarga ada 5, dikalikan lagi. Terus kalau pagi, kalau malamnya juga itu dikalikan lagi. Itu tuh hal yang lumayan banget kan bun, apalagi itu pengeluaran yang tiap hari itu amat sangat mempengaruhi keuangan banget. Jadi sedikit demi sedikit kita mengendalikan keinginan kita pilah-pilah. Keinginan itu bisa kita turutin tapi tidak sekarang. Jadi nanti kalau ada uang lebih, atau kita bisa habis sinking fund, atau kita menabung sendiri seperti itu ya.
Selanjutnya kita juga bisa mengubahnya, seperti contohnya kita mengubah jajan diubah menjadi menabung. Contohnya kita jajan yang biasa setiap hari 5.000, kita jajanin 2.000, yang 3.000 ditabung, seperti itu ya. Itu tuh lumayan banget sudah sedikit demi sedikit mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang kedua, kita bisa mengajak keluarga kita untuk kerjasama untuk memulai kebiasaan baru. Ya, jadi kalau kita berada di lingkungan yang sama-sama mendukung untuk hemat, mendukung untuk mengelola keuangan, insya Allah pasti ke bawah. Jadi mau nggak mau ya kita harus mengajak keluarga kita untuk kerjasama dengan komunikasi yang baik, dikasih tahu pelan-pelan bahwa kita mau memiliki tujuan rumah tangga yang baik. Maka dari itu kita mulai dengan menabung, mulai dengan mengelolanya, mulai dengan berhemat gitu ya. Banyak banget ya hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa membawa ke keuangan rumah tangga menjadi lebih baik. Memang sih awalnya tuh berat ya bun ya, tapi kalau kita sabar, kita mau konsisten, ya anggap aja kita berjuang sedikit gitu loh ibaratnya. Dan dikelilingi dengan orang-orang yang mendukung dengan apa yang kita lakukan, insya Allah tentu semua itu akan menjadi mudah. Jadi emak tekankan di sini bahwa untuk mengubah kebiasaan buruk di dalam diri kita itu bisa kita mulai dari dalam diri kita sendiri, niat, selanjutnya kita mengajak keluarga bareng-bareng, dan dengan memiliki lingkungan yang ikut mendukung untuk mengubah kebiasaan buruk, insya Allah. Nah setelah semangat, setelah niat, kita juga harus mau gerak ya, jangan males. Kita harus mau gerak, kita harus mau meninggalkan di dalam diri kita itu, kita tanamkan mindset, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita lakukan kebiasaan baik meskipun sedikit, meskipun hal kecil ya. Dan jangan lupa kita juga harus mengiringi segala sesuatu yang kita lakukan itu dengan doa. Jadi dengan mengetahui akibat-akibat buruk dari kebiasaan-kebiasaan kita yang jelek, kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, insya Allah ya. Jadi niat, lalu kita mau gerak, lalu kita sadar, bismillah deh, pasti bisa. Dan karena memiliki ekonomi rumah tangga yang baik itu hak semua ibu rumah tangga, dan pasti bisa. Pasti semua ibu rumah tangga itu bisa memiliki ekonomi rumah tangga yang baik. Bismillah. Nah demikian vlog emak kali ini, mudah-mudahan menginspirasi dan juga bermanfaat. Maaf ya bunda-bunda ya apabila banyak suara-suara, karena emak ini sambil ngomong ahsan ya bunda ya. Semoga vlog emak ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua. Bismillah, semangat untuk menuju ekonomi rumah tangga yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.